Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rozali, NIM E 2019-1049, Prodi Perbankan Syariah 1. Saya akan mereview 3 video dari teman saya. Yang pertama yaitu tentang konsep perekonomian Islam. Nah, Islam sebagai agama merupakan konsep mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta Habibullah maupun dalam hubungan sesama manusia, yaitu Habibun Nas. Ada 3 pilar pokok dalam ajaran Islam. Yang pertama yaitu akidah, yang kedua syariah, dan yang ketiga akhlak. Banyak yang beranggapan bahwa ekonomi berbeda dengan Islam. Islam hanya mengatur ibadah, sedangkan tidak mengatur tentang ekonomi. Nah, tentu saja ini sangat keliru. Islam yang artinya mengatur keseluruhan sektor manusia. Untuk itu, segala aktivitas manusia mengarah pada landasan dan prinsip Islam. Ekonomi dalam Islam diantaranya yang mengatur hal-hal seperti cara berhutang, menunaikan zakat, transaksi jual beli, membeli mata uang, melarang riba. Nah, untuk itu ekonomi dalam Islam bersifat prinsip-prinsip dasar, sedangkan teknis dalam tergantung kepada zaman yang berkembang dan teknologi yang digunakan selagi tidak melanggar prinsip dasar ekonomi Islam tertentu. Nah, yang kedua, review tadi teman saya tentang perekonomian terbuka. Nah, perekonomian terbuka tersendiri yaitu sebuah perekonomian yang berinteraksi secara bebas dengan perekonomian lain di seluruh dunia. Dalam perekonomian terbuka mulai diberlakukan semua negara. Dalam perekonomian terbuka ini menggambarkan kondisi yang dimana antar negara dapat melakukan suatu hubungan baik secara ekonomi yang melalui bidang perdagangan internasional maupun dalam bidang politik. Sebuah negara yang menganut pandangan perekonomian terbuka apabila terjadi transaksi dengan sektor luar negeri yang ditandai dengan adanya mekanisme ekspor dan impor. Nah, perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia ini. Karena apa? Karena kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang sangat penting dalam kegiatan setiap yang melakukan perdagangan luar negeri. Aliran pendapatan dan pengeluaran dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, apabila aliran pendapatan dan pengeluaran diperhatikan, maka yang didapati bahwa aliran yang berlaku dalam perekonomian terbuka adalah berbeda dengan perekonomian 3 sektor sebagai akibat dari wujudnya kegiatan ekspor dan impor. Nah, yang ketiga dari review dari teman saya tentang perekonomian tertutup. Nah, apa itu perekonomian tertutup? Nah, perekonomian tertutup adalah sebuah perekonomian tanpa transaksi dengan negara lain. Untuk menumbuhkan perekonomian, sebuah negara mengandalkan konsumsi rumah tangga, investasi, bisnis, dan belanja pemerintahan. Nah, mustahil untuk menemukan negara-negara yang benar-benar menjalankan perekonomian tertutup. Hampir semua negara memiliki interaksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional. Nah, perekonomian tertutup ini jarang dipakai, lebih memakai perekonomian terbuka. Nah, perekonomian terbuka menunjukkan beberapa keuntungan. Nah, yang pertama, keuntungan perekonomian yang lebih mandiri. Nah, yang kedua, terhindar dari resiko nilai tukar dan
guncangan perekonomian global. Yang ketiga, tidak ada tekanan produk impor. Nah, kerugian itu sendiri yaitu pertumbuhan terbatas, kurangnya sumber daya domestik membatasi perekonomian untuk berkembang. Nah, lebih sedikit variasi produk, tidak ada produk impor, tidak ada produk dalam negeri. Nah, yang ketiga, dikunci dari pergaulan internasional.